Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Pria parubaya itu juga melihat bahwa Chen Ping sudah kehabisan tenaga, dan senyuman muncul di bibirnya. Meskipun kamu memiliki busur Raja Dewa, dengan kemampuanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya, kan? Pria parubaya itu mencibir. Meskipun Chen Ping tidak bisa menarik busur Raja Dewa sekarang, tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Pada saat terakhir, dia tahu bahwa Raja Iblis Scarlet Cloud ada di sana untuk mendukungnya. Bahkan jika Raja Iblis Ciyun tidak peduli, masih ada Tuan Si. Sekalipun aku tak menggunakan busur Raja Dewa, kau takkan bisa membunuhku. Chen Ping tersenyum tipis. Benarkah? Mari kita coba. Setelah berkata demikian, aura pembunuh menyeruak dari tubuh lelaki parubaya itu dan dia langsung menyerbu ke arah Chen Ping. Tuan Chen, saya bisa menangani penjahat seperti itu. Sebuah suara terdengar, dan sosok Lin Chong muncul. Di mana hantu tua bercakar merah itu? Chen Ping menatap Lin Chong dengan heran dan bertanya. Mati. Lin Chong melambaikan tangannya dan sebuah kepala melayang keluar. Itu adalah lelaki tua dengan cakar merah. Aku adalah Kaisar Kota Matahari Bulan. Jika aku bahkan tidak bisa membunuh pengikut kecil dari 4 dunia bawah, bagaimana mungkin Kota Matahari Bulanku disebut sebagai kekuatan ketiga di alam manusia surgawi? Setelah Lin Chong selesai bicara, dia menatap pria parubaya bertanduk satu itu dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Roh jahat itu lenyap seketika. Melihat ini, Chen Ping mengambil kesempatan untuk beristirahat. Pertarungan ini memang telah menyita banyak tenaganya. Bagi seorang kultivator di alam Mahayana tingkat keempat, mampu bertahan dalam pertarungan jarak dekat di antara para kultivator alam abadi sudahlah cukup bagus. Kaisar Lin, Anda baru saja melalui pertempuran sengit, dan Anda sama sekali bukan tandingan saya. Kata lelaki setengah baya bertanduk satu. Bukankah kau baru saja bertarung dalam pertarungan besar? Kau tidak akan tahu apakah kau lawanku sampai kau mencobanya. Lin Chong tersenyum dingin. Ledakan. Setelah mengatakan ini, saat Lin Chong menempelkan jari-jarinya membentuk pedang, langit dan bumi tiba-tiba kehilangan warnanya. Tekanan yang mengerikan mengalir turun seperti sungai dari langit, dan retakan-retakan kecil muncul dalam kehampaan dalam radius 100 kaki. Sebelum cahaya pedang emas menyentuh pria parubaya bertanduk satu itu, roh jahat yang mendidih di sekitar tubuhnya telah ditekan dan dihilangkan 3 poin. Seni pelangi emas matahari bulan. Pupil mata lelaki setengah baya bertanduk satu itu mengecil, kabut hitam yang melilit tanduknya tiba-tiba membengkak, dan tubuhnya yang awalnya padat berubah menjadi bola api hitam yang mengalir. Api aneh ini berubah menjadi wajah hantu yang mengerikan di kehampaan, menelan energi lurus dalam pedang Lin Chong. Api jantung pemakan kejahatan hitam dari 4 dunia bawah. Lin Chong mencibir, beraninya kau memamerkan tipu daya kecilmu di hadapanku. Gerakan ajaib tangan kirinya tiba-tiba berubah, dan cahaya pedang emas yang awalnya terang tiba-tiba berubah menjadi 3 bagian merah. Matahari merah keemasan yang besar tiba-tiba terbit di antara langit dan bumi, dan api matahari yang membakar mengalir turun bagai air terjun. Bola api hitam itu mengeluarkan teriakan melengking dalam aura yang sangat kuat dan maskulin, dan wajah hantu itu langsung menguap menjadi ketiadaan. Pria parubaya bertanduk satu muncul. Sisik di lengan kanannya telah berubah menjadi arang, dan matanya penuh ketakutan. Pria parubaya bertanduk satu itu berwajah dingin. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia perlahan merentangkan telapak tangannya. Ledakan. Di antara langit dan bumi, tombak yang sangat gelap muncul di tangannya. Tombak jiwa darah, ini menarik. Sepertinya sudah dipukul sampai marah. Ketika Tuan Ming melihat tombak di tangan pria parubaya bertanduk satu, dia tersenyum kecil. Pria parubaya bertanduk satu itu tiba-tiba menggigit lidahnya dan menyemburkan darah dari tanduknya.
Tombak hitam yang dipenuhi duri itu mulai memperlihatkan garis-garis berdarah, dan raungan ribuan roh pendendam pun terdengar samar-samar. Pengorbanan jiwa darah. Wajah Lin Chong tampak serius. Ini adalah teknik terlarang dari 4 istana dunia bawah. Teknik ini dapat meningkatkan kultivasimu hingga 30% untuk sementara, tetapi harganya adalah mengurangi umurmu hingga 100 tahun. Sebelum dia selesai berbicara, pria parubaya bertanduk satu itu berubah menjadi aliran cahaya merah darah dan menyerang. Saat tombak itu diayunkan, kekosongan itu terbelah menjadi beberapa retakan sepanjang lebih dari 10 kaki, dan rantai berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari retakan di kekosongan itu, menjerat Lin Chong dengan bau busuk. Matahari dan bulan berputar, hancur. Lin Chong membentuk segel rumit dengan tangannya, dan 9 bayangan gagak emas tiba-tiba muncul di belakangnya. Kobaran api itu membentuk domain absolut, dan rantai berwarna darah itu menguap menjadi gas darah bahkan sebelum mereka bisa menyentuhnya, sedangkan tombak itu sendiri langsung menuju ke tenggorokan Lin Chong seperti ular berbisa yang menyemburkan lidahnya. Suara logam yang beradu terdengar memekakkan telinga. Tangan kanan Lin Chong yang dibentuk menjadi pedang, bertabrakan dengan tombak, menyebabkan percikan api beterbangan di mana-mana. Tanah di bawah kaki mereka runtuh dengan ledakan keras, dan gunung-gunung serta hutan dalam radius 100 mil hancur menjadi debu akibat energi tersebut. Keras kepala, Lin Chong tiba-tiba menempelkan jari-jarinya membentuk telapak tangan, tanda matahari dan bulan yang muncul di telapak tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Matahari besar berwarna merah keemasan dan bulan purnama berwarna putih keperakan saling terkait dan berputar di belakangnya, membentuk diagram Tai Chi Yin Yang. Fluktuasi energi yang mengerikan membuat tulang-tulang pria parubaya bertanduk satu itu mengeluarkan suara renyah seperti kacang yang meletus. Chen Ping masih pulih dengan cepat, menyerap semua jenis sumber daya di cincin penyimpanan seolah-olah semuanya gratis. Dia harus pulih secepat mungkin, kalau tidak dia akan berada dalam bahaya, karena Tuan Muda Ming belum bergerak sama sekali, dan dia tidak tahu apakah orang ini masih bisa merekrut orang. Pada saat yang sama, Chen Ping terus memperhatikan Lin Chong, dan kekuatan yang dikeluarkan Lin Chong juga melampaui imajinasi Chen Ping. Kekuatan yang bisa menjadi yang ketiga di dunia surga dan manusia bukanlah kekuatan biasa. Untungnya, kota matahari dan bulan adalah cabang dari Istana Tianlong. Kalau tidak, Chen Ping tidak akan tahu bagaimana menghadapi situasi saat ini. Matahari dan bulan bersinar bersama, tekan. Saat Lin Chong meraung, diagram Yin Yang Tai Chi jatuh dengan suara ledakan keras. Pria parubaya bertanduk satu itu mengeluarkan raungan putus asa, dan kabut hitam di sekitarnya hancur menjadi ketiadaan. Roh pendendam pada tombak berwarna darah terbakar matahari dan menjerit kesakitan. Tepat saat diagram Tai Chi hendak menghancurkannya, tanah tiba-tiba terbelah menjadi jurang yang dalam dan tangan-tangan bertulang putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam tanah, benar-benar menahan penindasan diagram Tai Chi Yin Yang. Mau pergi, Lin Chong mencibir, dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Cahaya keemasan itu tampak lemah, tetapi saat menyentuh tanah, ia berubah menjadi ribuan benang pedang, yang seketika memotong semua tulang tangan dalam jarak 100 kaki menjadi bubuk. Pria parubaya bertanduk satu itu mengambil kesempatan untuk jatuh ke dalam jurang, tetapi sosok Lin Chong muncul di tepi jurang seperti hantu. Kau mencoba menghindar di depanku. Lin Chong mengulurkan tangannya dan menekan tepi jurang, api matahari yang mengerikan menyebar di sepanjang urat bumi. Seluruh negeri Wuang tiba-tiba berguncang hebat, terdengar teriakan melengking seorang lelaki setengah baya bertanduk satu dari dalam tanah, diikuti oleh sosok hangus yang terlempar keluar dari tanah bagai bola meriam. Kaisar Lin, reputasimu memang pantas. Pria parubaya bertanduk satu itu diselimuti api, tanduknya patah menjadi dua, dan satu matanya menatap Lin Chong. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, tapi apakah menurutmu ini sudah berakhir? Sebelum dia selesai berbicara, dia meraih jantungnya dengan tangan kosong. Saat mata Lin Chong tiba-tiba berubah,
tubuhnya tiba-tiba membengkak seperti bola, dan pola berwarna darah di tanduknya menyala dengan cahaya merah yang menyilaukan. Tidak, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Chen Ping tiba-tiba berdiri, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Seluruh tubuh lelaki setengah baya bertanduk satu itu meledak dengan suara keras, dan bintik-bintik cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan seperti kunang-kunang, namun berubah menjadi wajah hantu yang mengerikan saat menyentuh tanah. Hehehe, Kaisar Lin, nikmatilah kutukan 4 dunia bawah. Wajah-wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menerkam Lin Chong, tetapi mereka berteriak ketika menyentuhnya dalam jarak 3 kaki. Saya melihat tanda matahari dan bulan muncul di antara alis Lin Chong. Wajah hantu itu berubah menjadi asap hijau saat mereka menyentuh Yang Yan. Hanya sebagian kecil saja yang berhasil menembus pertahanan dan menempel pada lengan Lin Chong. Brengsek, wajah Lin Chong sedikit berubah, dan kristal es langsung terbentuk di lengan kanannya. Melihat kejadian itu, Chen Ping segera menghancurkan jimat giok itu. Kemudian api seketika menutupi seluruh langit, membakar wajah hantu yang tersisa menjadi abu. Kaisar Lin, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Meskipun Chen Ping belum pulih sepenuhnya, dia harus membantu Lin Chong saat ini. Tuan Chen, tidak perlu. Lin Chong tiba-tiba menyatukan jari-jarinya dan memotong lengan bajunya yang terkikis, memperlihatkan otot-ototnya yang sekuat besi. Tanda matahari dan bulan menyebar dari tengah alis ke seluruh lengan kanan, dan garis-garis hitam mencair seperti salju di bawah nyala api matahari. Apakah badut-badut dari 4 dunia bawah ini benar-benar mengira bahwa seni pelangi emas bulan matahariku hanyalah sebuah hiasan? Dia menatap Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, silakan beristirahat. Akibat dari situasi ini belum berakhir. Tepat saat Chen Ping hendak berbicara, bumi tiba-tiba berguncang lagi. Puluhan sosok yang terbungkus kabut hitam bergegas keluar dari jurang, dan pemimpinnya sebenarnya adalah Tuan Muda Ming. Dia terlihat berdiri di atas kapal perang tulang, diikuti oleh 4 peti mati yang memancarkan aura mengerikan. Kaisar Lin punya cara yang bagus, tapi sayang, Tuan Muda Ming tersenyum sinis, kamu jatuh ke dalam perangkap. Master Ming tidak pernah menganggap serius Chen Ping. Dia merasa bahwa ancaman terbesar datang dari Lin Chong. Kaisar Kota Matahari Bulan merupakan kekuatan ketiga terkuat di dunia surgawi. Itu bukan sekedar komentar biasa. Kekuatan Lin Chong tidak rendah, jadi Tuan Muda Ming sedikit takut. Tapi sekarang, setelah 2 pertempuran hebat, Lin Chong sudah kelelahan. Dasar kau orang hina. Dibandingkan dengan ayahmu, kau sama sekali tidak lebih baik darinya, kecuali dalam hal berpura-pura menjadi hebat. Lin Chong menatap Ming Shao dengan wajah penuh amarah. Sudah terlambat bagimu untuk mengatakan apapun sekarang. Tuan Muda Ming menyeringai. Dia hanya melambaikan tongkat tengkorak, dan 4 peti mati pun terbuka. Aura jahat yang mengerikan membubung ke langit. 4 mumi yang mengenakan baju zirah gelap perlahan berdiri, dengan nyala api berpendar hijau tua berkelap-kelip di rongga mata mereka yang kosong. Mayat jahat, pupil mata Lin Chong mengecil. Beraninya 4 dunia bawah memanggil mayat jahat kuno. Hehehe, Kaisar Lin memiliki penglihatan yang bagus. Tuan Muda Ming mengarahkan tongkatnya ke arah Chen Ping, hari ini, aku tidak hanya akan menghancurkan kota matahari bulanmu, tetapi aku juga akan mengambil kepala bocah Chen Ping ini. Aku ingin memberinya pelajaran. Di dunia surga dan manusia ini, hanya aku yang berpura-pura keren. 4 mayat jahat tiba-tiba melesat keluar, dan embun beku mengembun di udara dimanapun mereka lewat. Energi yang di sekitar Lin Chong melonjak, tetapi ditekan hingga 30% saat bersentuhan dengan mayat jahat itu. Yang lebih mengerikan lagi, masing-masing mayat jahat itu berisi ratusan roh pendendam, dan jeritan mereka yang melengking membuat gendang telinga mereka yang bertarung langsung sakit. Chen Ping berjuang untuk berdiri, dan busur Raja Dewa terus berdengung. Namun, ketika ia mencoba menarik tali busur, tiba-tiba ia merasakan nyeri tajam di dadanya.
Chen Ping berlutut dengan satu kaki, wajahnya sepucat kertas, butiran keringat seukuran kacang mengalir di dahinya. Harga penggunaan busur Raja Dewa telah muncul dengan putus asa. Senjata ajaib ini kalau tidak digunakan dengan benar akan menjadi bumerang. Walaupun Chen Ping memegang busur Raja Ilahi di tangannya saat ini, dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya karena gangguan kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia mengatupkan giginya dan berusaha mengalirkan kekuatan spiritualnya, tetapi hal itu menyebabkan dadanya bergejolak dan dia hampir muntah darah. Ketika Lin Chong melihat ini, hatinya menegang dan dia melirik Chen Ping dengan linglung. Tepat pada saat ini, sesosok mayat dari alam baka memanfaatkan kesempatan itu, mengayunkan lengannya yang layu sambil memancarkan cahaya hijau redup, dan menghantam ke arah Lin Chong. Lin Chong menghindar ke samping, namun bahunya tetap tersapu oleh kekuatan dingin itu. Lapisan tipis es langsung terbentuk di pakaiannya dan kulitnya berubah ungu. Kaisar Lin, hari ini adalah hari kematianmu. Tuan Muda Ming berdiri di atas kapal perang tulang dan tertawa penuh kemenangan. Dia mengayunkan tongkat tengkorak di tangannya semakin cepat, memerintahkan 4 roh jahat dunia bawah dan puluhan prajurit kerangka untuk mengepung Lin Chong dan Chen Ping. Lin Chong menarik napas dalam-dalam, dan cahaya seni matahari, bulan, dan pelangi emas di sekelilingnya melonjak lagi, mencoba menerobos pengepungan. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan 9 bayangan gagak emas di belakangnya bersinar terang. Setiap burung gagak emas mengeluarkan teriakan yang keras, dan kobaran api matahari yang membakar bagaikan gelombang yang bergulung-gulung, menghantam energi jahat di sekelilingnya, gelombang demi gelombang. Matahari dan bulan berotasi, dan alam semesta berguncang. Lin Chong meraung, dan seberkas cahaya keemasan berisi kekuatan maskulin tak terbatas melesat ke langit, seketika menyelimuti sesosok mayat. Mayat jahat itu meraung kesakitan dalam nyala api matahari. Baju sirah gelap di sekeliling tubuhnya mulai mencair. Roh-roh pendendam yang tersegel dalam tubuhnya pun terlepas dari belenggu mereka dan berubah menjadi ketiadaan dalam nyala api matahari. Namun, 3 mayat jahat lainnya memanfaatkan momen ketika kekuatan lama Lin Chong baru saja habis dan kekuatan barunya belum terbentuk, dan melancarkan serangan pada saat yang sama. Tombak hitam, bilah tulang, dan rantai besi di tangan mereka, terbungkus dalam aura dingin dan suram, menusuk Lin Chong dari berbagai arah. Mata Lin Chong berbinar, dan sosoknya menjadi sulit ditangkap seperti hantu, menghindari serangan dalam situasi berbahaya. Sementara Lin Chong menarik sebagian besar perhatian musuh, Chen Ping menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya, duduk bersila, dan pulih dengan cepat. Chen Ping mengerahkan segenap tenaganya untuk berlatih teknik konsentrasi, dengan gila-gilaan menyerap roh-roh jahat di sekitarnya. Ini akan memungkinkannya untuk pulih dan juga membantu meringankan sebagian tekanan Lin Chong. Kaisar Lin, aku di sini untuk membantumu. Pada saat ini, Taois Wuji datang bergegas, memegang kepala hantu tua berambut merah di tangannya. Melihat Taois Wuji datang, Lin Chong menghela napas lega. Dia tahu bahwa jika pertarungan dilanjutkan, dia tidak akan mampu bertahan. Pertarungan terus-menerus telah menghabiskan sebagian besar tenaganya. Tuan, berhati-hatilah, roh jahat anak ini sangat kuat, dan Tuan harus waspada terhadap tipu dayanya yang kotor. Lin Chong memberi instruksi pada Taois Wuji. Saya mengerti. Taois Wuji mengangguk. Tuan Muda Ming telah menunggu kesempatan untuk melelahkan dirinya. Sekarang, meskipun Taois Wuji telah membunuh hantu tua berambut merah, dia pasti telah menghabiskan banyak kekuatannya. Satu lagi yang mencari kematian, hebat. Tuan Muda Ming tertawa mengejek. Mengenai kematian hantu tua berambut merah, Tuan Muda Ming tidak peduli sama sekali. Mereka hanyalah pelayan dari 4 alam bawah. Jika mereka mati, ya mati saja. Tidak ada yang perlu disesali. Taois Wuji memegang pengocok di tangannya dan mulai bertarung dengan mayat-mayat jahat itu. Namun, begitu pertarungan dimulai, Taois Wuji juga merasa kelelahan,
karena mayat jahat lawan memang terlalu kuat, dan jumlahnya terlalu banyak. Pendeta Tao Uji hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Tuan Muda Ming berdiri di atas kapal tulang, memperhatikan semuanya dengan tenang. Dia bisa saja menunggu sampai semua orang kelelahan lalu membunuh mereka satu persatu, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Tikus tidak akan dimakan sampai ia kelelahan. Tuan Chen, kami sudah sampai. Li Chunfeng dan Nan Batian juga datang. Meskipun mereka sedikit malu, mereka juga membunuh hantu tua berjubah merah dan hantu tua berwajah merah. Kalian berdua harus pergi dan membantu Taois Wuji dan mencoba bertahan sedikit lebih lama. Chen Ping berkata kepada Li Chunfeng dan Nan Batian. Keduanya mengangguk dan langsung bergabung dalam pertempuran. Dengan tambahan kedua orang ini, Taois Wuji langsung menghilangkan banyak tekanan, tetapi masih terlalu sulit bagi mereka bertiga untuk menang. Mereka bertiga baru saja mengalami pertempuran hebat, dan sekarang agak sulit bagi mereka untuk melawan zombie jahat ini. Di sisi lain, Tuan Muda Ming memandang semua orang dengan senyuman di wajahnya. Dia belum bertindak. Jika Tuan Muda Ming ini bergerak, Taois Wuji dan yang lainnya pasti langsung kalah. Chen Ping menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga berlatih teknik konsentrasi pikiran agar cepat pulih. Dia selalu berpikir bahwa dengan kota matahari bulan dan merekrut Li Chunfeng dan Nan Batian, dia akan menjadi tak terkalahkan di dunia para dewa dan manusia. Tapi sekarang, menghadapi keempat dunia bawah ini sudah sangat sulit. Bagaimana dengan Sekte Huofen? Chen Ping pusing memikirkannya saja. Dengan kemampuannya saat ini, bisakah dia menyelamatkan pemimpin Sekte Pemurnian dari Sekte Huofen, yang merupakan nomor satu di alam surga dan manusia? Perkelahian masih terjadi dan Wu Wanglen berada di ambang kehancuran. Kalau saja tidak ada tangga menuju surga yang menopangnya, tanah Wu Wang pasti sudah hancur dan lenyap sejak lama. Pada saat ini, di ujung tangga, seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun, memegang pedang di tangannya, sedang duduk di anak tangga terakhir. Di belakang pemuda itu, ada seorang lelaki tua berambut putih dengan senyuman di wajahnya, kekuatan surga melonjak di sekelilingnya. Tuan, orang-orang ini tidak memasuki tangga surgawi untuk berlatih, tetapi malah mulai bertarung satu sama lain. Mereka menghancurkan tangga surgawi, apa yang harus kita lakukan? Pemuda itu bertanya pada lelaki tua itu. Jangan khawatir, mereka tidak bisa dihancurkan. Setelah waktu ini, aku tidak akan menerima lagi para kultivator dari alam surgawi. Mereka adalah sekelompok orang bodoh. Biarkan mereka berkultivasi dan naik ke tingkatan mereka sendiri. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit kecewa. Orang bernama Master Ming itu terlalu sok penting. Aku ingin memberinya pelajaran. Pemuda itu juga sangat tidak senang dengan Tuan Muda Ming. Tidak, lelaki tua itu buru-buru menghentikannya. Tuan, apakah Anda juga takut dengan 4 alam baka? Pemuda itu bertanya dengan bingung. 4 dunia bawah tidak ada apa-apanya. Aku bisa menghancurkan mereka hanya dengan satu tarikan napas. Orang tua itu tampak meremehkan, lalu melirik Chen Ping dan berkata, pemuda bermarga Chen itu tidak bisa dianggap enteng. Jika dia naik ke surga, aku akan melepaskannya. Anak laki-laki. Pada saat ini, pertempuran di negeri Wuwang masih berlangsung, dan kedua belah pihak tampaknya haus darah. Saat Chen Ping sedang dalam masa pemulihan, ada banyak mata yang menatapnya dengan niat jahat, bagaikan binatang buas yang memata-matai mangsanya secara rahasia. Chen Ping tahu bahwa orang-orang ini sedang menatap busur Raja Ilahinya. Begitu pihakmu menunjukkan tanda-tanda kekalahan, sekelompok orang akan langsung mengerumunimu. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Yun Li muncul dan keluar dari tangga. Ketika dia melihat kekuatan Chen Ping terus pulih, dia berkata dengan panik. Kau tidak bisa mati. Bagaimana keadaanmu di tangga itu? Chen Ping bertanya. Oh, jangan bahas itu. Dunia di dalam tangga telah berubah. Rumah abadi telah hilang. Aku bertahan di lantai 4 sampai sekarang,
dan tidak ada cara untuk melewatinya, jadi aku keluar. Yun Li mendesah. Kakak Yun Li, lindungi aku dulu. Aku harus cepat pulih. Ada banyak orang di sekitar sini yang menatapku dengan penuh nafsu. Chen Ping meminta Yun Li untuk melindunginya. Jika tidak, jika seseorang menyerang Anda saat Anda sedang dalam pemulihan, Anda akan mendapat masalah. Oke, Yun Li mengangguk. Tepat ketika Chen Ping pulih, Lin Kevan, Xuan Bin dan yang lainnya muncul bersama orang-orang dari kota Sun Mun. Mereka mengikuti Lian Sanmen dalam bertarung melawan keluarga Huo dan awalnya berada di posisi unggul. Namun, tindakan 8 pendekar pedang Gunung Iblis membuat pihak kota Matahari dan Bulan langsung merasakan tekanan. Dalam pertempuran ini, 5 biksu transformasi abadi tewas di kota Matahari dan Bulan, dan bahkan Chang Yue pun tewas di bawah pedang lawan. Namun, Lian Sanmen dan keluarga Huo tidak jauh lebih baik, dan mereka juga kehilangan banyak guru. Chen Ping memandang Lin Kevan dan yang lainnya, yang hampir semuanya terluka, dan matanya penuh amarah. 4 istana Hades, 3 gerbang, keluarga Huo. Dia ingin membuat kekuatan ini menghilang dari dunia surga dan manusia selamanya. Di depan dada Chen Ping, kristal naga mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan teknik jantung konsentrasi mencapai tingkat yang gila. Semua energi yang dapat diserap di seluruh tanah Wuwang mengalir ke tubuh Chen Ping. Bahkan tangga menuju surga, yang tadinya kokoh seperti batu, bergetar sedikit pada saat ini. Mata Chen Ping berubah menjadi merah darah. Setelah raungan marah, langit dan bumi Wuwang Len langsung tertutup oleh awan gelap. Setelah melihat pemandangan mengerikan ini, semua orang berhenti. Apa ini? Awan petir. Mungkinkah Tuan Chen akan menerobos lagi? Li Chunfeng menatap awan gelap yang menutupi langit dengan heran, perasaannya luar biasa. Anda harus tahu bahwa Chen Ping baru saja membuat terobosan. Jika dia berhasil lagi sekarang, itu sungguh keterlaluan. Yun Li, Lin Kevan dan yang lainnya menatap Chen Ping dengan kaget. Pada saat ini, Chen Ping seperti orang gila, matanya merah, dan aura pembunuh yang haus darah di tubuhnya sepertinya ingin membantai seluruh dunia surga dan manusia. Tuan Muda Ming menatap dunia yang tiba-tiba menjadi gelap, dan alisnya sedikit berkerut. Ming Sao, apakah Chen Ping akan menerobos? Huo Zhenfeng bertanya dengan kaget saat dia merasakan awan guntur menutupi langit. Awan petir yang mengerikan. Bagaimana mungkin awan petir seperti ini bisa memicu terobosan seorang kultivator Mahayana? Qian Xiaohan juga terkejut. Ming Sao tidak berbicara, tetapi menatap Qian Xiaohan dan Huo Zhenfeng. Apakah kalian masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Kedua pria itu saling memandang dengan ekspresi canggung. Mereka juga kehilangan banyak ahli dalam pertempuran dengan Sun Moon City. Jika 8 pendekar pedang Gunung Iblis tidak bergabung dengan mereka, kerugian mereka pasti akan semakin besar. Sekarang setelah pertempuran besar, semua orang berada dalam kondisi lemah. Melihat pertempuran mengerikan di hadapan mereka, jika mereka ikut serta, mereka mungkin akan mati hanya dalam beberapa ronde. Ming Sao, meskipun aku tidak bisa bertarung lagi sekarang, aku bersedia memanggil leluhur keluarga Huo dan bertarung untukmu dengan seluruh kekuatanku. Huo Zhenfeng berkata. Tuan Muda Ming mengangguk puas, dan dengan lambaian tangannya, sekantong besar batu peri muncul di depan Huo Zhenfeng. Di sini ada 500.000 batu roh abadi. Ada cukup sumber daya bagi mereka yang setia kepada 4 dunia bawah. Tuan Muda Ming berkata dengan cara yang sangat sok. Huo Zhenfeng mengambil tas penyimpanan itu dengan tangan gemetar, merasa amat gembira. Dengan 500.000 batu peri ini, keluarga Huo akan mampu melatih lebih banyak master untuk mencapai alam keabadian. Huo Zhenfeng mengambil tas penyimpanan itu dengan tangan gemetar, merasa amat gembira. Dengan 500.000 batu peri ini, keluarga Huo akan mampu melatih lebih banyak lagi penguasa negeri peri. Huo Zhenfeng menyimpan tas penyimpanannya, lalu mengeluarkan token keluarga Huo,
dan kemudian meneteskan darah ke dalamnya. Dari token keluarga Huo, seberkas cahaya melesat langsung ke langit. Dalam sekejap, keagungan yang mengerikan melanda langit dan bumi, dan semua orang merasakan kekuatan yang menindas ini. Semua orang melihat ke arah kolom cahaya. Pada saat ini, Chen Ping sedang mengalami kesengsaraan, dengan guntur dan kilat bergulung-gulung di awan. Lin Chong, Taois Wuji semuanya mengerutkan kening. Apakah Tuan Muda Ming punya pembantu di belakangnya? Semua orang mulai gugup, mayat-mayat jahat di depan mereka sangat sulit untuk dihadapi. Kalau pihak lain datang dengan ahlinya, bagaimana mereka bisa melawan? Saat tekanan semakin dekat, seorang pria parubaya berjubah hijau perlahan muncul. Pria parubaya itu kurus dan sama sekali tidak tampak seperti seorang majikan. Jelaslah pula bahwa pria parubaya ini bukanlah jati dirinya yang sebenarnya, dan auranya sama sekali tidak dapat menampakkan alam maupun kekuatannya. Saat menghadapi pria parubaya yang muncul, Ming Shao juga sedikit tertegun, dan ekspresi pemberontakannya juga mereda. Ada apa? Pria parubaya itu menatap Huo Zhenfeng dan bertanya. Leluhur, keluarga Huo saya sedang dalam masalah. Huo Zhenfeng berkata, namun, pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Aku bukan leluhur keluarga Huo. Token keluarga Huo milikmu hanya bisa memanggil karakter sepertiku untuk membantumu. Jelaslah bahwa pria parubaya ini bukanlah leluhur keluarga Huo, dan dia tampaknya juga bukan orang yang sangat berkuasa di keluarga Huo. Huo Zhenfeng tertegun dan sedikit bingung. Lagi pula, setelah dia menjadi kepala keluarga Huo, tanda ini telah diwariskan dari leluhurnya. Konon katanya saat keluarga Huo dalam kesulitan, mereka bisa memanggil leluhur keluarga Huo. Melihat ekspresi Huo Zhenfeng, pria parubaya itu menjelaskan, nama saya Huo Zhao, dan saya adalah tetua keluarga Huo. Anda hanyalah cabang dari keluarga Huo, dan Anda masih ingin memanggil leluhur. Bukankah itu lelucon? Ketika Huo Zhenfeng mendengar ini, wajahnya langsung dipenuhi rasa malu. Mereka memang cabang dari keluarga Huo. Tahukah Anda? Banyak keturunan langsung keluarga Huo yang bertugas di kuil itu. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya garis keturunan langsung keluarga Huo. Hanya ada satu orang tua, dan dia bahkan bukan wujud aslinya. Tetapi kekuatannya begitu besar sehingga tidak ada seorang pun yang hadir dapat menandinginya. Penatua Huo, keluarga Huo kami di alam Tianren kini tengah menderita bencana dahsyat. Tolong bantu selamatkan kami. Huo Zhenfeng berkata. Huo Zhenfeng melirik semua orang di lapangan, melihat bencana guntur yang terjadi hari itu, dan ekspresinya menjadi serius. Di antara para kultivator di alam surgawi, apakah ada yang dapat memicu malapetaka guntur seperti itu? Huo Zhao sedikit mengernyit, Penatua Huo. Anak itu yang menyebabkan malapetaka guntur. Sekarang dia sedang mengalami malapetaka itu. Huo Zhenfeng menunjuk Chen Ping dan berkata, faktanya, meskipun tidak ada seorang pun yang mengatakannya, Huo Zhao tetap bisa mengetahuinya. Lagi pula, dia tidak buta dan masih bisa melihat siapa yang tersambar petir. Dia baru berada di tahap Mahayana, tetapi dia telah menarik malapetaka guntur yang mengerikan. Anak ini jelas bukan orang biasa. Dan dia tampaknya memiliki darah dari 3 klan. Kenapa kamu ingin memprovokasi orang seperti ini? Apakah kamu mencari masalah? Huo Zhao menatap Huo Zhenfeng dengan sedikit ketidakpuasan. Senior, Chen Ping ini adalah musuhku. Aku ingin membunuhnya. Kepala keluarga Huo membantuku. Tuan Muda Ming berbicara, siapa kamu? Huo Zhao bertanya. Istana Dunia Bawah keempat, Tuan Muda Ming. Tuan Muda Ming berkata dengan cara yang sangat sok. 4 Istana Dunia Bawah? Belum pernah mendengarnya. Huo Zhao menggelengkan kepalanya.
lalu menatap Huo Zhenfeng dan berkata, "Kamu benar-benar menggunakan token keluarga Huo untuk membantu orang lain. Kamu harus tahu bahwa setiap cabang sampinganmu hanya memiliki satu token keluarga Huo. Bagaimana kamu bisa menggunakannya dengan santai kecuali jika itu masalah hidup dan mati?" Huo Zhao agak tidak puas. Huo Zhenfeng benar-benar menggunakan token keluarga Huo untuk merekrutnya guna membantu orang lain. Penatua Huo, 4 alam bawah sangat kuat di alam surgawi, dan mereka memiliki sumber daya yang melimpah. Mereka baru saja memberi kita 500.000 batu roh abadi. Tanah uang ini sangat tandus dan tidak memiliki sumber daya sama sekali. Jika keluarga Huo saya ingin berkembang, kita hanya bisa bekerja sama dengan orang lain. Huo Zhenfeng buru-buru menjelaskan. Ketika Huo Zhao mendengar ini, dia mendengus dingin. Cabang samping keluarga Huo telah jatuh ke keadaan seperti itu. Apakah mereka akan tinggal di bawah atap orang lain? Lupakan saja. Karena kamu telah mengundangku ke sini, aku akan membantumu kali ini. Jika kamu dalam bahaya lagi di masa depan, tidak ada yang akan dapat membantumu.